Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang tanggap darurat pandemi COVID-19 Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna AUS Andri Wibawa AU, anak A.A. Umbara, dan pemilik PT Jagat Dirgantara JGDM Totoh Gunawan MTG. A.A. Umbara diduga telah menerima uang sekitar 1 miliar rupiah. Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret tahun 2021 dengan menetapkan tersangka, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya Kamis 1/4. Dalam konstruksi perkara disebutkan, pemerintah Kabupaten Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan COVID-19 pada Maret tahun 2020. Penganggaran dilakukan melalui refocusing APBD tahun 2020 pada belanja tidak terduga (BTT). Pada April tahun 2020, A.A. Umbara diduga melakukan pertemuan dengan Totoh. Dalam pertemuan itu, dibahas perihal keinginan dan kesanggupan Totoh menjadi salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6% dari nilai proyek, kata Alex. Guna merealisasikan keinginan Totoh, A.A. Umbara kemudian memerintahkan Kepala Dinas Sosial Bandung Barat dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang, Jasa UKPBJ Bandung Barat untuk memilih dan menetapkan Totoh sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako. Kemudian pada Mei tahun 2020, Andri Wibawa menemui A.A. Umbara untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako. A.A. Umbara menyetujui permintaan Andri dengan kembali memerintahkan Kepala Dinas Sosial Bandung Barat dan pejabat pembuat komitmen PPK Dinsos Bandung Barat agar ditetapkan. Selama kurun April hingga Agustus tahun 2020, dilakukan pembagian bantuan sosial Bansos bahan pangan dengan 2 jenis paket, yaitu Bansos Jaring Pengaman Sosial JPS dan Bansos terkait pembatasan sosial berskala besar PSBB sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai 52,1 miliar. Dengan menggunakan bendera CV Jaya Kusuma Cipta Mandiri JCM dan CV Satria Jakarta Milung SJ. Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai 36 miliar rupiah untuk pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS dan pengadaan paket bahan pangan Bansos JPS. Sedangkan Totoh, menggunakan PT JDG dan CVSSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai 15,8 miliar rupiah untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bansos PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara. Ada 2 yang ingin kami sampaikan pada sore hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Setelah melakukan proses penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan Maret tahun 2021 dengan menetapkan tersangka AUS Bupati Bandung Barat periode 2018-2023, AW swasta, MTG pemilik PT JDG dan CVSSGCL. Dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 30 orang saksi terdiri dari ASN pada Pemkab Bandung Barat dan beberapa pihak swasta lainnya. Atas perbuatan tersebut,
AUS disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan atau pasal 15 dan pasal 12B besar gratifikasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 56 KUHP. Sedangkan AW dan MTG disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 56 KUHP. Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka MTG untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 1 April 2021 hari ini, sampai dengan tanggal 20 April 2021 di Rutan KPK Cabang Polda Jaya Guntur. Sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, tersangka akan lebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan KPK Kapling C1. Sedangkan dua tersangka yaitu AUS dan AW hari ini telah dilakukan pemanggilan, namun yang bersangkutan mengkonfirmasi tidak bisa hadir karena sakit. Tim penyidik akan melakukan penjadwalan dan pemanggilan ulang yang akan kami informasikan lebih lanjut dan mengingatkan agar para tersangka kooperatif hadir memenuhi panggilan dimaksud. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi pada bulan Maret tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat kemudian menganggarkan jumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD tahun 2020 pada belanja tidak terduga. Bulan April tahun 2020 diduga ada pertemuan khusus antara AUS dengan MTG yang membahas keinginan dan kesanggupan MTG untuk menjadi salah satu penyedia pengadaan paket bahan pangan sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat dengan kesepakatan adanya pemberian komitmen fee sebesar 6% dari nilai proyek. Untuk merealisasikan keinginan MTG, kemudian AUS memerintahkan Kadis Sosial Kabupaten Bandung Barat dan Kepala UKPBJ untuk memilih dan menetapkan MTG sebagai salah satu penyedia pengadaan paket sembako pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Bulan Mei tahun 2020, AW menemui AUS untuk turut dilibatkan menjadi salah satu penyedia pengadaan sembako dampak COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat, yang langsung disetujui AUS dengan kembali memerintahkan Kadis Sosial dan PPK Dinsos Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat agar ditetapkan. Kurun waktu April sampai dengan Agustus tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bandung Barat dilakukan pembagian bantuan sosial bahan pangan dengan dua jenis paket, yaitu bantuan sosial jaring pengaman sosial dan bantuan sosial terkait pembatasan sosial berskala besar sebanyak 10 kali pembagian dengan total realisasi anggaran senilai 52,1 miliar. Dengan menggunakan bendera CV JCM dan CVSJ, AW mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai 36 miliar rupiah untuk pengadaan paket bahan pangan bansos jaring pengaman sosial dan pengadaan paket bahan pangan bansos sama ini jaring pengaman sosial. Sedangkan MTG dengan menggunakan PT JDG dan CVSSGCL mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai 15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan bansos jaring pengaman sosial dan bansos PSBB. Dari kegiatan pengadaan tersebut, AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar rupiah. MTG diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar 2 miliar rupiah
dan Awi juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar 2,7 miliar. Perbuatan AUS selaku kepala daerah yang ditugaskan untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa dalam keadaan pandemi COVID-19 namun terlibat dalam pengadaan tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika pengadaan dan peraturan pengadaan barang jasa. Dan perbuatan tersebut melanggar sumpah jabatan seorang kepala daerah, di mana seorang kepala daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. KPK mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tetap memegang teguh janji dan sumpah selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimiliki. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak M yang telah membacakan poin-poin terkait dengan penetapan dan penahanan tersangka perkara dimaksud. Sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar 1 miliar, kata Alex. Totoh dan Andri masing-masing diduga telah menerima keuntungan sekitar 2 miliar serta 2,7 miliar. Atas perbuatan tersebut, AA Umbara melanggar pasal 12 huruf I dan pasal 15 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 Pertama Jo Pasal 56 KUHP. Andri dan Totoh melanggar pasal 12 huruf I dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari Jakarta, tim kontributor Berita 7 melaporkan.